Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya, para peserta dan juga pemateri pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi kita di FTI Short Course hari kedua ya, mengenai data mining menggunakan aplikasi Orange. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai penggunaan aplikasi Orange untuk data mining ya. Yang punya pertanyaan juga bisa disampaikan pada pagi hari ini. Yang kemarin belum sempat tanya ya, mungkin kemarin masih mencerna dan apa namanya masih karena masih pengenalan gitu ya. Jadi mungkin hari ini sudah punya pertanyaan yang lebih banyak dan nanti akan pemahamannya kan semakin tajam ya mengenai penggunaan aplikasi Orange. Oke, sudah ada berapa partisipan ya ini? Masih 18. Mungkin pada mengira kita mulainya di jam 9 ya. Sebenarnya kita mulai di jam setengah 9 karena hari Jumat kita menghormati yang nanti akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mungkin untuk para peserta bisa menginfokan ke temannya yang lain kalau untuk FTI short course-nya sudah dimulai gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kalau gitu untuk bisa segera kita masuk ke materi, saya persilahkan kepada Pak Anis Zubair Eskom. Saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih Bu Lutfi Indana yang telah menjadi moderator untuk kedua kalinya di sini. Ya, baik. Baik, saya awali dulu dengan kemarin ada pertanyaan dari Pak Adit. Apakah Orange itu bisa digunakan untuk skripsi gitu ya? Nah, ini akan saya share. Skripsi yang menggunakan Orange. Oke, jadi ini salah satunya. Ini ada artikel di Journal of Computer Science and Technology tahun 2018. Ini. Jadi judulnya adalah Analysis of Heart Disease. Jadi analisis dari penyakit jantung ya, atau penyakit hati gitu ya. Kalau heart diartikan sebagai hati, using in data mining tools Orange. Nah, ini menggunakan Orange. Ini. Ya. Jadi kemarin saya kan cuma jawab bisa gitu ya. Nah, sekarang saya tunjukkan buktinya gitu. Oke, yang lain. Ya, kalau yang tadi dari India kelihatannya kalau dari namanya ini Sri Satya Sai University. Nah, sekarang kalau dari dalam negeri dari Journal of Information Systems and Informatics tahun 2019, jadi ya 3 tahun yang lalu, gitu ya. Diberi judul Comparison of Sentiment Analysis Against Digital Payment, T-Cash, and GoPay in Social Media using Orange Data Mining. Nah, ini menggunakan data mining, menggunakan Orange, gitu ya. Nah, jadi boleh saja ya menggunakan skripsi menggunakan Orange. Ya. Oke, contoh yang lain. Adalah ini dari jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier di Procedia Computer Science. Nah, ini correlation, judulnya Correlation Review of Classification Algorithm Using Data Mining Tool WK Rapid Miner Tanagra Orange. Nah, jadi baik
yang dari Indonesia maupun dari luar negeri, ya, artikel yang berbobot, gitu ya, dari penerbit Elsevier juga menggunakan Orange. Jadi ya boleh saja, gitu ya. Ya, itu tadi contoh-contoh artikel baik dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris yang menggunakan Orange. Ya, tentunya kalau artikel ilmiah boleh menggunakan Orange, ya tentunya skripsi ya boleh, gitu ya. Kan kebanyakan artikel ilmiah kan diambil dari skripsi. Gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang saya akan buka untuk yang Orange-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Pada hari pertama itu kebanyakan yang saya berikan adalah penggunaan widget dari kelompok data, ini ya. Kemudian dari kelompok visualize, seperti ini. Kemudian sedikit model kemarin ya. Nah, model di sini yang kalau dalam istilah data mining ini yang dimaksud dengan supervised learning ya. Jadi pembelajaran yang disupervisi. Oke, kita lanjutkan ini yang model ini. Kemarin kita sudah membahas masalah tree gitu ya. Tree sudah kita bahas, tapi nanti kalau ada pertanyaan ya silakan tanya, juga boleh. Kemudian gradient boosting kemarin ya sudah. Kemudian KNN yang biasanya diajarkan oleh dosen data mining. Biasanya kalau dosen data mining mengajarkannya menggunakan Excel, gitu ya. Nah di sini saya menggunakan Orange. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan pelajari tentang CN2, ya, jadi CN2. Seperti biasanya kita harus mengunggah dulu datanya. Di sini saya klik. Atau kalau tidak mau klik di situ, ya langsung di sini juga boleh. Ini ya, klik kanan, kemudian file. Selanjutnya, kalau kita klik 2 kali, jadi kita ambil file yang berjudul warna lingkaran .xls ini ya. Kemarin kita sudah pakai di sini ya, jadi kita akan pakai lagi. Jadi saya ambil file ini karena ya sederhana gitu ya. Kalau filenya terlalu besar nanti sulit membayangkannya. Tapi ya boleh saja ya, file yang besar. Oke, jadi untuk file kita unggah yang warna lingkaran. Oke, saya kembali lagi ke orange-nya. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan dengan ini, CN2 ini ya.
Oke, kita klik and drag seperti ini. Maka nanti data yang ada di warna lingkaran akan dialirkan ke CN2 rule induction. Kalau kita klik 2 kali, parameternya adalah seperti ini. Jadi ada rule ordering dibagi jadi 2, ada covering algorithm juga dibagi 2. Kemudian ada rule search-nya ini dan sebagainya. Jadi banyak sekali parameter yang bisa di-adjust di sini. Ya, kita terima saja ini, ya biarkan aja ini default-nya. Selanjutnya, untuk melihat hasilnya, kita akan menggunakan viewer-nya. Ya. Jadi viewer dari CN2. Namanya adalah CN2 Rule Viewer. Ini. Ya, kita hubungkan. Nah, seperti ini. Maka ini kalau saya klik 2 kali, ya, akan muncul seperti ini. Sesuai dengan nama algoritmanya ya, CN2 rule, maka nanti yang muncul adalah rule-nya, aturannya. Aturannya dalam bentuk if conditions then class. Seperti itu. Ya, jadi yang pertama seperti ini. Jadi if X-nya ini lebih besar sama dengan 4, maka warnanya oranye. Ya. Ya. Sekarang kita akan cek ya. Saya akan stop share di sini. Saya akan tampilkan datanya di sini. Jadi seperti biasa saya menggunakan data table. Nah, ini ya. Oke, jadi kondisi yang pertama tadi menyatakan bahwa jika X-nya lebih besar sama dengan 4, warnanya oranye. Kita cek di sini, benar enggak? Ya, kalau X-nya lebih besar sama dengan 4, ternyata ya 5 ini kan lebih besar sama dengan 4, 6 juga, 4, 4. Ini. Gitu ya. Jadi rule yang pertama yang ketemu adalah seperti itu. Kemudian rule berikutnya yang ketemu adalah jika X-nya lebih kecil sama dengan 2, maka warnanya biru. Lebih kecil sama dengan 2. Lebih kecil sama dengan 2 biru, lebih kecil sama dengan 2 biru, lebih kecil sama dengan 2 biru, lebih kecil sama dengan 2 biru. Oke. Rule berikutnya adalah jika X lebih kecil sama dengan 3, warnanya biru. Nah, ini. Nah, jadi seperti itu ya, CN2. Ya, CN2 rule induction. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas?
Oke, baik. Kalau tidak ada, ini saya simpan dulu. Oke, baik. Kalau kita coba untuk yang file yang lain, ya. Ini tadi kan saya menggunakan CN2 untuk yang warna lingkaran. Saya akan menggunakan CN2 jika datanya yang lain. Saya gunakan yang status gizi. Ini. Ya. Caranya ya tinggal mengganti file yang diupload. Jadi kita klik 2 kali di sini. Kemudian kita ganti yang status gizi. Nah, seperti ini. Oke, udah. Nah, status gizi itu kalau kita klik pada data tabelnya akan tampak seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau warna lingkaran tadi kan cuma X dan Y. Nah, kalau ini status gizi, ini ada banyak kolom di sini. Ada yang berupa teks, kemudian ada yang berupa apa ini, numerik, ya. Oke, ini bentar, ini saya hapus dulu. Oke. Oke, jadi caranya seperti tadi. Pertama kali kita akan mengambil dulu CN2 rule induction-nya. Klik and drag, kemudian kita hubungkan di sini. Bentar, ini ada tanda
data has no target variable. Kita akan cek apakah sudah ada target variabelnya di sini. Oke, ada ini ya, categorical ini status gizi adalah targetnya. Nah, sudah ya. Jadi sudah hilang tanda merahnya tadi. Selanjutnya, kita akan tampilkan viewernya. Ya, klik and drag seperti itu, kemudian kita hubungkan induction dengan viewer. Nah, seperti ini. Nah, kita akan lihat hasilnya. Hasil dari yang viewer ini. Saya klik 2 kali. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, jadi kalau warna lingkaran tadi itu kan paling cuma X-nya saja atau Y-nya gitu ya. Nah, kalau pada status gizi di sini karena kolomnya banyak, maka nanti akan muncul rule yang banyak juga. Ini ya. Jadi yang pertama misalkan ya, lingkar perut, jika lingkar perutnya itu kurang dari 76 dan lingkar perutnya lebih besar sama dengan 76, berarti ini adalah obes sedang. Kemudian berikutnya, jika lingkar perutnya itu kurang dari 76,5 dan berat badannya lebih besar sama dengan 63, ini juga merupakan obes sedang. Jadi dari data ini kita bisa mengetahui bahwa orang yang status gizinya obes sedang itu kalau lingkar perutnya kurang dari 76,5 dan berat badannya lebih besar 63. Selain itu, yang obes sedang, tinggi badannya kurang dari 161,5 dan berat badannya lebih besar sama dengan 58. Nah, kita cek pada data. Pada datanya, sebentar. Saya klik 2 kali pada data table. Nah, seperti ini. Ya, jadi orang yang obesitas sedang tadi, yang ketemunya rumusnya adalah lingkar perutnya itu kalau sama dengan 76. Itu nanti obes sedang. Kita lihat di sini. Pada obes sedang yang lingkar perutnya 76. Nah, ini. Obes sedang. Gitu ya. Kemudian lingkar perutnya kurang dari 76,5 dan berat badannya lebih besar 63, berarti ini. Selain itu, rule yang ada juga tinggi badan kurang dari 161,5. Ya. Kemudian berat badannya lebih besar dari
Jadi yang kurang dari 161,5 adalah ini. Beratnya lebih besar sama dengan 58. Ini juga tinggi badannya kurang dari 161,5, berat badannya lebih besar sama dengan 58. Ini juga demikian, 151,5, ini juga demikian. Demikian pula ini. Demikian pula ini. Gitu ya. Jadi itu rule yang didapatkan untuk yang obes. Oke, kita lihat ke rule yang lain. Nah, jadi misalkan kita ingin mengetahui rule untuk yang obesitas berat. Nah, ini kalau berat badannya lebih dari 125, berarti ini obesitasnya berat. Ya, cuma ketemu ini saja. Ya, datanya memang satu, gitu ya. Oke, jadi kalau yang normal itu mungkin banyak ketemu rule-nya di sini. Nah, ini adalah rule-rule untuk normal. Nah, di sini ini yang sederhana. Jika jenis kelaminnya bukan laki-laki, status gizinya normal. Kelihatannya yang perempuan normal semua ini yang di data ini. Gitu. Ya, untuk data ini ya. Jadi ingat bahwa rumus ini tentunya berlaku jika datasetnya itu ini. Gitu ya. Kalau datasetnya berbeda, mungkin rule-nya juga berbeda. Oke. Jadi oleh karena tidak ada metode yang 100% cocok untuk semua data. Jadi harus dicoba beberapa metode. Oleh karena itu, di data mining itu pasti memilih banyak metode. Bagaimana kita mengetahui metode mana yang tepat? Ya dicoba semua, mana yang akurasinya tertinggi ya itu jawabannya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mungkin sedikit mengulang ini. Kemarin kita sudah membahas tentang tree. Sekarang kita akan bahas tree lagi, tentunya menggunakan data yang berbeda, dataset yang berbeda. Sebentar ya, ini mouse-nya agak kurang responsif ini. Oke, ini tadi status gizi saya simpan dulu. Nah, sekarang kita akan kembali ke tree. Karena kita kembali ke tree, maka tentunya yang CN2 ini kita hapus saja. Tuh. Oke, tree berarti model. Nah, ya, tree sini. Dataset yang saya gunakan adalah, ini saya klik 2 kali.
Ya, jadi kalau menggunakan orange itu ya tinggal klik and drag ya. Jadi tidak seperti menggunakan Excel harus menggunakan rumus gitu ya. Ya, apa yang kita kerjakan dengan orange ini kalau dikerjakan dengan Excel ya panjang. Oke, saya ambil kuesioner BI kelas meta ini ya. Ini dulu kuesioner yang diselenggarakan oleh mata kuliah Business Intelligence ini. Oke, ini ya. Jadi saya ambil filenya adalah ini kuesioner BI kelas meta. Oke, ya. Selanjutnya saya akan hubungkan file dengan tree. Seperti ini. Kemudian kita evaluate. Menggunakan ini ya, prediction. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian dari file kita hubungkan ke prediction. Nah, seperti ini. Selama garisnya itu tidak terputus-putus, itu biasanya lancar-lancar saja. Jadi kalau seperti yang tadi ya, kita muncul ternyata loh kok ada yang terputus-putus, nah itu yang harus diwaspadai, karena itu mungkin datanya tidak bisa mengalir. Oke, jadi ini prediction-nya, kemudian kita akan membuat confusion matrix. Oke, kita hubungkan. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat garisnya ini tidak terputus-putus, berarti kelihatannya lancar-lancar saja di sini. Oke, jadi biarkan untuk yang tree-nya, widget untuk tree, ya biarkan default-nya seperti itu, tidak kita ubah. Kemudian kalau kita ingin melihat hasilnya, kita bisa klik pada predictions. Nah, seperti ini prediction-nya. Kalau kita ingin fokus pada satu target, misalkan saya ingin tahu siapa sih yang setelah disurvei tidak berminat mengambil skripsi tentang business intelligence, kita bisa klik, nah BI, ini ya. Ya, jadi karena merupakan prediction, tentunya mungkin ada yang salah prediksinya. Ya wajar ya, namanya prediksi yang mesti ada yang salah. Apalagi kalau datanya besar. Datanya besar, jadi banyak baris, banyak kolom. Kalau yang sebelumnya itu tree menggunakan warna lingkaran kan cuma XY gitu aja ya, itu mungkin bisa tepat 100%. Tapi kalau datanya sudah rumit, sudah complicated, biasanya nggak mungkinlah akurasi itu 100%. Ya. Saya ingin tahu yang ragu-ragu. Jadi untuk melihat yang probabilities gitu ya, dilihat warnanya ini gitu ya. Jadi semakin besar berarti peluang ragu-ragunya semakin besar juga gitu ya. Ini ragu-ragu.
Kalau yang tadi tidak, nah seperti ini. Kemudian kalau iya, berarti ini. Gitu. Nah, itu tadi kalau menampilkan probabilities. Sekarang kalau kita langsung scan saja pada confusion matrix. Jadi saya klik 2 kali pada confusion matrix. Confusion, nah ini. Ya. Di sini learners-nya, dengan kata lain, algoritmanya, gitu ya. Supervised learning-nya adalah menggunakan tree. Itu jawabannya seperti ini. Dua-dua ini artinya apa? Artinya diprediksi ragu-ragu, aktualnya ragu-ragu memang. Jadi di sini benar, gitu ya. Jadi yang pada diagonal utama ini yang benar, tuh, yang prediksinya benar. Nah, kalau ada yang seperti ini salah. Karena apa? Karena diprediksi ragu-ragu ternyata tidak. Yang ini diprediksi ragu-ragu mengambil skripsi business intelligence ternyata iya. Gitu ya. Jadi ini ya hasilnya. Kita bisa show number of instances. Ini macam-macam, kalau ingin persentase ya dari yang diprediksi seperti ini. Ya, tapi biasanya dipakai adalah yang ini ya, confusion number of instances. Gitu. Ya, jadi salah satu kegunaan dari menganalisis data adalah seperti ini, salah satunya. Jadi ini dosen data mining membuat angket yang intinya adalah, jadi angket itu kalau kata dosen business intelligence diselenggarakan pada semester 7 gitu ya. Intinya mahasiswa mau ngambil skripsi tentang business intelligence atau enggak gitu ya, diangket seperti ini. Gitu. Nah, kemudian kalau kita analisis menggunakan tree, hasilnya seperti ini. Ya, jadi ingat ini adalah analisis, ini adalah prediksi, bukan kepastian, gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti hasilnya itu tidak sama dengan seperti ini, ya memang namanya saja prediksi. Ya. Tapi kalau untuk dijadikan karya tulis, ya tentu bisa seperti ini, gitu ya. Oke, jadi itu tadi tree tentang apa ya, analisis dari kuesioner, analysis of survey data. Sebenarnya yang hari kedua itu apa, analysis of survey data judulnya, tapi tidak tahu kok ditulis di flyernya kok clustering lagi, jadi clusteringnya ada 2 akhirnya, padahal harusnya analysis of survey data. Oke, saya simpan dulu yang ini tadi. Oke, baik. Berikutnya
Oke, berikutnya adalah yang kita ganti file saja. Tetap kita akan menggunakan tree di sini. Jadi saya klik 2 kali. Sekarang saya akan menggunakan status gizi. Nah, seperti ini. Ya, sama. Jadi saya kan tinggal mengganti filenya saja. Oke, kita akan lihat di sini prediction-nya. Saya klik 2 kali. Ya, seperti ini. Oke. Oke, seperti tadi, ini kalau kita ingin mengetahui satu-satu probabilities-nya ya ini. Jadi kalau kurang itu biru, ini normal, merah, obes, itu seperti itu warnanya, obes ringan, obes sedang. Gitu. Oke, saya stop. Kemudian kita masuk ke confusion matrix. Nah, ini. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa 4 ini apa? 4 ini adalah yang diprediksi kurang berat badannya, kenyataannya memang kurang. 29 ini apa? Diprediksi normal dan memang berat badannya normal. Nah, 1 di sini ini yang merupakan kesalahan. Ya. Diprediksi normal ternyata obes berat. Diprediksi normal ternyata obes ringan. Diprediksi normal ternyata obes sedang. 9 di sini tentunya yang benar. Diprediksi obes sedang, ternyata memang obesitas sedang. Gitu. Ya, jadi semakin rumit data, maka pasti tidak mungkin bisa 100% pada confusion matrixnya seperti ini. Kalau kita ingin menggambarkan tree-nya juga bisa. Oke. Jadi kita tampilkan tree viewer-nya. Saya langsung saja dari sini. Nah, ini. Kalau saya klik 2 kali pada tree viewer, nah, kita bisa lihat di sini. Ya. Dimulai dulu dari ini, pada root, pada akar, yang normal ada 29 dari 45 data. Kemudian dicek lingkar perutnya. Kalau lingkar perutnya itu kurang dari 75, ternyata dia normal, gitu ya, normal juga. Jadi pertama kali dicek dulu yang normal, ini dicek sih lingkar perutnya.
Oh, kurang dari 75. Ya, memang normal. Ini ya. Jadi ingat ini adalah analisis. Gitu ya. Normal. Oke. Sekarang setelah dicek lingkar perutnya, tinggi badannya. Oh, kalau tinggi badannya kurang dari 160, oh ini normal. Berhenti sampai di sini. Sampai leaf. Sampai daun. Ya. Jadi ingat ini adalah inverted tree. Ya, jadi pohon yang terbalik. Konsep pohon kalau di biologi, akar itu di bawah. Kalau di komputer, akar itu di atas. Ya. Nah, berikutnya, kalau tinggi badannya lebih dari 160, kita cek, bahwa ada yang tinggi badannya lebih besar dari 160. Kita cek sekarang berat badannya. Kurang dari 55. Kurang dari 52. Oh, berarti ini kurang. Ya, kurus lah gitu ya. Kalau lebih dari 52, ini normal. Nah, kemudian yang di sini. Kalau berat lingkar perutnya lebih besar dari 75, obesitas sedang. Oke. Dicek lagi tinggi badannya. Kalau tinggi badannya kurang dari 169 memang sedang. Kalau lebih besar dari 169 berarti normal. Seperti itu. Itu ya. Jadi ini menampilkan dalam bentuk tree. Karena itu dinamakan tree viewer. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu akurasinya, kita menggunakan confusion matrix. Kalau kita ingin mengetahui trace, melacak jika ini, jika itu, kita bisa menggunakan tree viewer. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada yang kurang jelas? Oke, saya save dulu. Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi ya. Untuk yang tree, saya kira contoh-contohnya sudah cukup banyak. Tapi ya nanti kalau ada yang tanya ya silakan. Sekarang kita beralih ke model berikutnya. Model yang ya, sangat terkenal ini. Biasanya banyak yang pakai, yaitu naive Bayes. Gitu. Ya. Oke, sebelumnya saya akan hapus dulu ini karena model ini sudah kita pakai. Oke. Sekarang saya akan menampilkan untuk naive Bayes. Bentar. Nah, seperti ini. Saya hubungkan ini file dengan naive Bayes, kemudian naive Bayes-nya saya buka dengan predictions. Ya, ini ya. Ini kalau saya remove, nah ini tanda garis titik-titik ini artinya tidak ada data yang bisa dilewatkan di sini. Nah, karena itu kalau kita klik 2 kali ya ada isinya nantinya. Gitu. Namun kalau naive Bayes dengan predictions ini saya hubungkan, nah ada data yang mengalir. Gitu.
Baik, untuk ini naive bias-nya, saya kalau ingin tahu dalamnya apa ya kita klik 2 kali. Ternyata ya tidak ada apa-apanya gitu ya. Ya cuma keterangan bahwa namanya adalah naive bias. Itu saja. Jadi naive bias adalah algoritma yang populer karena ya mungkin karena juga tidak terlalu banyak parameternya. Jadi kalau kalian lihat di Floris juga demikian, tidak terlalu banyak parameternya. Gitu. Beda dengan yang tadi ya, tree itu ada parameter-parameter yang kalau ingin mengubah itu bisa. Apa gunanya mengubah parameter ya? Gunanya misalkan untuk menaikkan akurasi. Coba-coba, gitu ya. Oke, kita akan klik pada predictions di sini. Sebentar, filenya saya gunakan misalkan saja yang kuesioner. Jadi tadi kan status gizi, sekarang untuk yang kuesioner BI. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat pada prediction-nya. Nah, seperti ini. Ya, hasilnya mirip dengan yang tadi. Ya, jadi ini yang ragu-ragu, ini untuk yang tidak, ini yang iya. Gitu. Nah, sebenarnya untuk mengetahui seberapa hebat suatu klasifikasi itu bisa dilihat di sini, ya. Jadi pada predictions, kemudian ini ada AUC, ada CA, ada F1, ada precision, ada recall. Intinya ini adalah metode untuk menghitung akurasi. AUC itu adalah area under ROC, gitu ya. Kemudian kalau CA itu adalah classification accuracy. Kemudian ada precision, ada recall. Nah, kalau itu sih nanti kalau ingin tahu apa itu ya ada rumusnya. Kalau ingin tahu ya nanti ikut saja kuliah data mining, nanti dosen data mining akan dijelaskan. Di sini saya cuma menunjukkan saja gitu ya. Ada akurasi yang namanya ini precision dan recall. Nanti kalau tertarik silakan ambil mata kuliah data mining. Kemudian ada F1, itu bukan balap mobil, gitu ya. Tapi itu adalah rata-rata harmonik dari precision dan recall. Intinya adalah semakin besar, semakin akuratif, semakin akurat. Ya. Mengapa nilainya berbeda-beda? Karena penggunaan rumusnya juga berbeda-beda. Ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau ingin membandingkan model, itu bisa. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa tidak ada model yang 100% selalu bagus dengan data apapun. Ya pasti harus kita bandingkan. Nah, misalkan dalam hal ini saya ingin membandingkan apa itu? Tree dengan naive bias ya. Kita coba bandingkan. Stop share dulu.
Jadi misalkan ini saya ingin tree. Nah, ini ya. Kemudian dari tree saya hubungkan ke predictions. Kemudian pada predictions saya klik 2 kali. Ya, maka nanti di sini di bagian bawah ini akan terlihat akurasinya ini. Menggunakan naive Bayes, AUC-nya 0,789. Kalau tree 0,871. Nah, dalam hal seperti ini tree lebih bagus akurasinya daripada naive Bayes. Pakai CA lebih bagus. Ini juga lebih bagus. Tetapi kalau dilihat presisinya ternyata menggunakan naive Bayes lebih bagus daripada tree. Kalau dilihat dari recall-nya, ya tree lebih bagus daripada naive Bayes. Nah, seperti itu pada skripsi, gitu ya. Biasanya akan muncul seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan lebih dari satu algoritma, lebih dari satu model, gitu ya, kita bisa membandingkan akurasinya di sini. Mana yang lebih baik tergantung akurasi jenis apa yang dilihat. Kalau AUC bagus tree, tapi kalau precision bagus naive Bayes. Seperti itu. Ya. Nah, kalau masing-masing punya kelebihan, ya tentunya ya digunakan dua-duanya atau judulnya studi perbandingan, gitu ya. Jadi kadang-kadang dosen kan bertanya, mengapa menggunakan metode ini? Nah, kalian bisa menunjukkan, ya. Oh, metode ini kuatnya di sini, tapi kalahnya di situ, gitu ya. Jadi secara umum kalau kita melihat dari sini, bagus mana sih tree sama untuk data ini ya, tree sama naive Bayes, oh bagusan tree karena akurasinya kebanyakan lebih tinggi tree daripada naive Bayes. Tree cuma kalah pada precision, itu ya yang jadi kesimpulan pada skripsinya. Oke, akan langsung muncul di situ ya. Bayangkan kalau mengerjakan secara manual ya lama, tapi kalau menggunakan Orange ya cepat, gitu ya. Tinggal klik and drag saja. Kemudian kalau kita ingin melihat pada confusion matrix-nya, nah, kita bisa memilih nantinya, ini kan confusion matrix untuk naive Bayes. Kalau yang tree gimana? Nah, seperti ini. Precision-nya seperti apa, akurasinya seperti apa ya tadi ya sudah tidak ada di sini. Di sini cuma menampilkan confusion matrix-nya saja. Ya. Sekarang saya ingin mencoba data yang berbeda. Kalau tadi kan datanya kuesioner. Kalau saya ganti status gizi, saya bandingkan naive Bayes dengan tree, mana yang lebih bagus? Ya, kuesioner. Sekarang saya ganti dengan status gizi. Oke, selanjutnya saya akan lihat di predictions.
untuk mengetahui mana yang lebih bagus dilihat pada bagian bawah. Ini datanya berbeda ya. Sekarang menggunakan yang status gizi. Untuk ini tri lebih bagus ya. Tapi ya bedanya sedikit. CA lebih bagus. F1-nya lebih bagus. Nah, ya, lagi-lagi pada precision night bias itu unggul. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada, ini saya close dulu, saya simpan dulu. Tadi adalah night bias. Berikutnya, kita akan pelajari yang oh ya, ini yang kemarin juga sudah kita bahas, sekarang kita bahas lagi di sini. Kita akan bandingkan ya. Kita akan gunakan KNN. Gitu. KNN, aduh, nggak kelihatan. Langsung aja lah dari sini. Nah, ini KNN. Nah, seperti ini. Kemudian saya hubungkan dengan predictions. Ini. Untuk filenya, ini tadi saya menggunakan status gizi. Kita lihat pada predictions. Nah, ini ya. Nah, ini adalah hasil dari perbandingan dari 3 metode. iBias, TRI, dan KNN. Untuk AUC, ya, untuk data status gizi ini, TRI tetap paling hebat, gitu ya. Untuk CA, classification accuracy juga, untuk F1 juga demikian. Nah, untuk precision, ya night bias selalu paling tinggi. Untuk data ini ya, theoretical seperti ini. Oke, saya ganti dengan ini saya ganti dengan kuesioner. Apakah hasilnya juga sama? Seperti ini, kuesioner. Berikutnya kita akan lihat pada predictions. Nah, seperti ini. Predictions. Oke ya. Nah, TRI juga akurasinya paling tinggi. Nah, untuk classification accuracy, ternyata TRI dan KNN mendapatkan nilai yang sama. Ya, ini sebenarnya langka gitu ya, bisa persis sama seperti ini. Ya, nggak tahu belakangnya sama atau enggak gitu.
Untuk F1-nya juga demikian. Sama. Precision juga sama. Ini juga sama. Jadi tree dan KNN, 4 parameter ini sama semua. Kecuali area under curve. Ini. Itu yang beda. Ya. Oke, jadi dari sini kalian bisa melihat ya, jadi ternyata untuk data yang sudah saya pakai, status gizi, kemudian kuesioner tadi, ternyata menggunakan tree itu yang bagus, gitu ya. Ya, tapi ya belum tentu juga kalau kalian punya data tree yang paling bagus, ya silakan dicek gunakan ini orange. Gitu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada saya save dulu. Oke, berikutnya kita akan membandingkan lagi. Jadi kita coba bandingkan menggunakan gradient boosting, gitu ya. Nah, ini gradient boosting. Seperti tadi, file saya hubungkan, kemudian dari gradient boosting ke predictions. Kalau kalian menggunakan orange, itu membandingkan 5 metode itu ya mudah ya, tinggal klik and drag. Tapi kalau kalian menggunakan Excel atau software yang lain ya lama sekali ya. Mungkin satu metode aja kadang-kadang ya berhari-hari membuatnya. Tapi kalau menggunakan orange, 5 metode pun ya 1 jam ya bisa, misalkan sudah tersedia datanya, gitu ya. Oke, kita akan lihat pada prediction-nya. Nah, ini prediction-nya. Untuk yang status gizi, kita lihat mana yang terbaik. Ternyata untuk yang status gizi, yang tertinggi sekarang adalah gradient boosting. Kalau tadi tree selalu menang, gitu ya. Sekarang ada pendatang baru ini yang akurasinya lebih tinggi, yaitu menggunakan gradient boosting. Kemudian classification accuracy-nya juga tinggi. F1-nya juga tinggi, precision-nya juga tinggi, recall-nya juga tinggi. Oh, ternyata gradient boosting sekarang ini. Semuanya dikalahkan di sini. Untuk data ini ya, untuk data status gizi. Oleh karena itu, jika kalian buat skripsi, kalian sudah misalkan sudah membandingkan 4 ini, ternyata ini menang semua, ya ini aja lah yang dipakai. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apa alasannya menggunakan ini, karena sudah saya bandingkan dengan KNN, bandingkan dengan tree, bandingkan dengan AF bias, semuanya kalah. Kalah dalam bidang AUC, kalah dalam bidang CA, kalah dalam bidang F1, kalah dalam bidang precision, kalah dalam bidang recall. Seperti itu. Gitu ya.
Nah, sekarang bagaimana kalau datanya yang diganti? Ini tadi kan yang status gizi. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ambil yang data yang sederhana ya? Kalau misalkan yang warna lingkaran, bagaimana kinerja dari klasifikasi itu ya? Ini yang sederhana. Stop share. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau datanya itu yang warna lingkaran, data yang saya buat sederhana, itu ternyata naive bias, tree, dan gradient boosting sama-sama bagus. Satu itu berarti 100% bagusnya sudah. Ya, KNN aja yang mungkin dimainkan K-nya mungkin bisa. Ya. Jadi kalau datanya sederhana sih, modelnya 3 model ini bisa. Bahkan mungkin bisa ini ya. Karena KN ini masih bisa di-adjust. Ya, diubah-ubah K-nya. Oke. Kita lanjut lagi. Kita sudah bisa membandingkan 1, 2, 3, 4 data. Sekarang kita bandingkan lagi ya, yang lain. Misalkan saya ambil yang random forest. Saya hubungkan. Dan hubungan dengan prediction. Oke. Kita klik pada predictions. Oke. Ternyata random forest masih di bawahnya gradient boosting, tree maupun naive bias. Sekarang bagaimana kalau datanya yang saya ganti? Jadi warna lingkaran itu data yang ya sederhana ya, yang tidak terlalu rumit. Yang agak rumit misalkan ya kuesioner ya, kan banyak anunya. Banyak kolom gitu. Di kolomnya ada 10, kemudian barisnya ada 27. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan bandingkan pada prediction. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk AUC, random forest, gradient boosting, ya masih yang terbaik. Untuk CA, gradient boosting. Untuk F1, gradient boosting. Precision, gradient boosting. Untuk recall, gradient boosting. Jadi untuk data ini, yang kuesioner, analysis of survey data, itu
gradient boosting. Ya, menang semua, gitu ya. Sekarang kalau saya ganti dengan yang status gizi. Ini status gizi. Kita lihat prediction-nya. Ya. Kalau saya ganti dengan status gizi, ternyata random forest. Oh, enggak, gradient boosting ya, satu semua. Wah, 100% di sini gradient boosting. Ya. 100% ini berarti nanti pada confusion matrixnya itu angkanya di tengah semua, di diagonal utama. Coba kita lihat di sini ya, untuk yang gradient boosting. Pada confusion matrix. Nah, ini tree, confusion matrix tree. Nah, untuk gradient boosting, nah kita lihat di sini. Oh ya, ternyata bagus gradient boosting ini ya. Untuk data ini ya, untuk data ini. Oke, itu tadi beberapa contoh itu untuk yang model. Jadi satu lagi sekarang sebelum kita berpindah ke unsupervised. Ya, ini saya hapusi aja dulu. Oke. Sekarang kita akan pelajari tentang SVM, ya, Support Vector Machine. Ini. Caranya adalah kita klik seperti ini, kemudian kita hubungkan. Kalau kita klik 2 kali, di situ ada beberapa parameter. Kita ikuti aja parameternya itu. Kemudian untuk menampilkannya, kita akan gunakan scatter. Nah, seperti ini. Ya. Ya, jadi di sini yang ditampilkan adalah yang hasil dari support vector machine. Jadi support vector machine itu adalah memisahkan, gitu ya. Jadi ada yang dijadikan terpisah di sini. Jadi ada garis batasnya di sini. Nah, yang sudah di support vektorkan, ini dimasukkan ke data, kemudian ditampilkan di sini. Oke ya. Sebelumnya ini akan saya buat juga scatter plot yang lain di sini. Ya, ini datanya tadi adalah data yang status gizi. Oke. Kemudian kalau saya klik 2 kali di sini, scatter plot di sini ya. Saya klik scatter plot 1 di situ.
Bentar. Coba saya gunakan yang kuesioner dulu. Kuesioner. Nah, ini. Filenya saya gunakan yang kuesioner BI kelas meta. Jadi ini ada 27 baris dan 10 kolom. Berikutnya saya akan klik pada scatter plot 1. Ya. Misalkan untuk yang X-nya, suku X saya berikan pulau asal, kemudian Y-nya adalah perangkat yang digunakan. Kemudian color-nya saya gunakan ini, apakah Anda tertarik mengambil skripsi itu? Shape-nya juga ini ya. Nah, tadi kalau langsung scatter plot 1 ini adalah langsung dari datanya itu, maka semua data diambil kan, 27 di sini. Jadi biru ini adalah yang ragu-ragu, dari Sumatera ada yang ragu-ragu, NT dan Bali ada yang ragu-ragu, ini juga demikian. Gitu ya. Kemudian kalau ini dari Jawa, terus perangkat yang digunakan HP, laptop HP, ada yang iya, ada yang ragu-ragu. Ini yang peralatan laptop juga ada yang iya, ada yang ragu-ragu. Kalau yang di sini, yang peralatannya HP ada yang ragu-ragu, ada yang tidak. Ini. Nah, kalau kita menggunakan SVM, maka saya plot 2 kali pada scatter plot yang di sini. Ya, misalkan saya ingin sama seperti tadi. Nah, seperti ini ya. Kalau tadi kalau tadi 27. Setelah dipisah oleh SVM, ya 20 saja yang terambil. Gitu. Ya, jadi ini tampilannya telah dipisahkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Itu tadi SVM, ya tampilannya cuma gambar seperti itu. Sekarang kita beralih ke, kita tadi sudah belajar tentang data, sudah visualize, model, sudah evaluate. Nah, sekarang kita akan pelajari yang ini, yang unsupervised. Oke, saya hapus dulu untuk yang ini. Ini juga saya hapus. Kita mulai untuk yang unsupervised adalah K-means. Nah, ini. Ya, ini K-means. Gabungkan file dengan K-means, kemudian K-means-nya saya hubungkan dengan scatter plot. Selanjutnya ini data tabelnya.
Saya klik 2 kali pada filenya, nanti filenya yang kita gunakan adalah saya akan gunakan file untuk yang belum pernah dipakai itu apa ya? Nah, ini IDX 30 Juli 2022. Jadi IDX 30 itu adalah indeks 30 saham yang indeksnya terbaik, 30 saham yang indeksnya terbaik. Menurut BEI kalau nggak salah. Dan setiap 6 bulan selalu berubah. Oke. Jadi di sini ada datanya sebanyak 9 kolom. Kemudian ada 30 baris, ya namanya IDX 30 itu ya pasti ada 30 barisnya. Kalau ingin tahu, kita klik 2 kali pada data table di sini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kode-kode saham, ya. Jadi ANTM itu Antam, gitu ya, perusahaan emas. Gitu. Bagi yang sering beli emas lantakan itu biasanya Antam ini dijual. Gitu. ASI ini adalah Astra, BBCA ya sudah tahulah. Bank BCA, BBNI, Bank BNI, BBRI, Bank BRI, BBTN, Bank BTN, BMRI, itu Bank Mandiri, Buka itu Bukalapak. Bukalapak, Cepin itu, ini perusahaan, seingat saya yang pabriknya dekat Krian, Pak saya. Situ. KLBF, KLB Farma, gitu ya. SMGR itu Semen Gresik, TLKM Telkom, UNVR itu Unilever, kemudian WSKT itu Waskita. Ini biasanya orang sipil. Nah, kemudian data yang saya ambil adalah DPS, EPS, PER, BVR, OPM, ROE, ROA, DER. Jadi return on equity, return on lupa ya. Ini pokoknya yang biasanya dipakai kalau orang menilai saham secara fundamental. Oke. Sekarang kita akan lihat pada K-means-nya. Ya. Kita bisa menentukan, seperti juga pada KNN, K-nya itu bisa kita tentukan. K-means juga demikian. Kita butuh berapa klaster. Misalkan di sini 3 klaster. Atau ya dicoba aja dari 2 sampai 8 klaster mana yang paling bagus gitu ya. Untuk sekarang kita ikuti aja lah ini ya. Kemudian kita lihat hasilnya pada scatter plot. Ya. Jadi ini
scatter plotnya. Misalkan untuk X-nya adalah kita gunakan PBV gitu ya. PBV itu price book value ratio. Nah, seperti itu. Kemudian ini EPS adalah earning per share. Jadi berapa per share-nya dapatnya. Kemudian pada attributes, biasanya orang kalau bermain saham itu yang dilihat PBV, R-nya sama PER, price earning ratio. Nah, biasanya demikian. Kemudian kita berikan color-nya menurut cluster. Tadi kita sudah menentukan 3 cluster. Ini ya. Dari clusternya ada yang C1, C2, C3. Ya, terserah kita ingin membeli saham yang PBV-nya kurang dari 10, tapi PER-nya lebih dari 400. Kalau kita ingin yang ini, PBV dan PER-nya kecil, terserah. Jadi kalau kita menentukan 3 klaster, maka hasilnya seperti ini. Bagaimana kalau misalkan tidak 3, tapi 2, gitu ya? Kita ganti sekarang. Ya, saya ganti 2. Ya, maka hasilnya bagaimana? Nah, ini ya. Hasilnya baru, ya, bentar. Nah, berarti ini ada cluster yang C2 ini kelihatannya cuma 1 saja ini. Kemudian kalau yang ini, yang biru C1 ini adalah EMTK. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang saya akan ganti anunya. Saya ganti datanya. Oke, tadi adalah indeks 30. Sekarang saya ganti misalkan pada kuesioner. Ini. Kemudian kita akan lihat pada scatter plot-nya seperti apa. Ya, scatter plot-nya ini ya mirip dengan yang tadi ya. Ini. Oke. Coba saya cek dulu K-nya 2. Kemudian kita lihat scatter-nya ini. Oke. Ya, jadi intinya ini hanya untuk menunjukkan menggunakan clustering. Ini termasuk di bagian mana, itu aja. Termasuk cluster keberapa, termasuk kelompok cluster yang mana, gitu ya. Jadi tadi seperti saham ini termasuk cluster 1 atau termasuk cluster 2, ya cuma itu aja intinya.
Oke, sudah. Kita akan pelajari yang lain. Yang unsupervised learning. Kita tadi sudah pelajari tentang K-means. Sekarang kita akan pelajari tentang yang lain. Ini saya hapus dulu. Kemudian saya ambil yang Leuven clustering. Saya gabungkan seperti ini. Kemudian untuk datanya saya ambil yang IDX tadi. IDX 30 yang tentang saham tadi ya. Kemudian kita akan lihat pada Leuven clustering-nya. Kita klik 2 kali pada Leuven clustering. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau menggunakan Leuven clustering, klasternya ketemu 15, ada 15 klaster. Nah, saya tidak ingin terlalu banyak klasternya. Bagaimana caranya supaya tidak terlalu banyak? Tetangganya saja yang dikurangi. Misalkan saja saya ambil 11, gitu ya. Coba ya, apply. Nah, kalau saya ambil 11, maka klasternya ada 5. Stop share, nanti kita lihat pada scatternya. Ya, ini ya. Jadi pada scatter ada 5 cluster. Jadi misalkan kode IMTK itu ada di cluster C5. Ini kode BRPT itu di cluster 2. Yang ini Mika ada di cluster 1. Ya, jadi intinya pada unsupervised ini adalah tentang clustering. Jadi data itu kalau sudah dikelompokkan terletak di mana? Oke, jadi itu tadi Leuven clustering. Oke, saya lanjutkan. Sekarang saya hapus dulu. Ya, kalau Leuven kemudian apa tadi ya? K-means itu menampilkannya SVM menampilkannya menggunakan scatter plot. Nah, ada yang tidak menggunakan scatter plot cara menampilkannya. Ya. Kita akan belajar tentang hierarchical clustering. Kalau hierarchical clustering menggunakan dendrogram. Caranya demikian. Nah, pertama kali kita akan menggunakan distance file. Jadi kita akan menghitung jarak antar file itu.
Kemudian menampilkannya menggunakan hierarchical clustering. Nah, dihubungkan seperti ini. Nah, kenapa enggak mau? Oh, bentar. Distance, bukan distance file. Nah, ini loh, distances. Nah, ini. Nah, kemudian ini dihubungkan. Maka nantinya untuk yang hierarchical clustering, tampilannya bukan dalam bentuk scatter, dalam bentuk dendrogram seperti ini. Jadi ini tadi saya cek ini filenya adalah file IDX30. Kemudian untuk yang dendrogramnya, bentar, ini kok hierarchical clustering. Nah, ini ya. Jadi bukan dalam bentuk scatter, tetapi dalam bentuk dendrogram. Ini. Nah, kalau angka-angka ini kita ganti sajalah supaya tidak angka. Misalkan saja kita gunakan misalnya apa ya? Kode gitu. Nah, kalau kita menggunakan kode, maka akan muncul kode di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maksudnya apa itu? Maksudnya adalah kalau berdekatan ini, maka karakteristiknya itu mirip. Menurut ini ya, menurut hierarchical clustering. Jadi karakteristik dari saham MDKA dan EMTK itu mirip. Ini ya. Karakteristik dari UNTR dan UNVR ini mirip. Karakteristiknya dilihat dari apanya ya? Oh, kan ini mirip. Kemudian ini juga BBTN dan WSKT itu mirip. Ya parameternya apa dipakai ya tadi ada PER, BBVR, ada DER dan selanjutnya. Ya. Ya, jadi ini tadi kalau kita menggunakan hierarchical clustering. Ya, Lutfi. Ya Pak, saya mengingatkan saja sekarang sudah Oh ya, 10.30. Sudah. Ya, baiklah. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri karena memang waktunya sudah mendekati selesai. Ya, kepada peserta dipersilahkan jika ada pertanyaan. Jadi intinya kalau kalian ingin membuat skripsi menggunakan Orange bisa, gitu ya. Tadi di awal sudah saya tunjukkan bahwa boleh kok ya. Bukan hanya orang Indonesia, orang luar negeri juga menggunakan Orange untuk membuat artikel, membuat skripsi, gitu. Ya. Jadi enaknya apa? Ya. Belum pernah ya Pak? Sebelumnya. Sebelumnya ya belum ada mahasiswa yang menggunakan Orange untuk skripsi, gitu ya. Jadi ya kalau ingin menjadi yang pertama, menjadi pioneer, ya silakan menggunakan Orange ini.
untuk skripsinya. Gitu. Bu Lutfi kalau juga ingin buat penelitian menggunakan ORIS ya bisa. Ya, siap, Pak. Tinggal klik and drag aja juga. Gitu. Iya. Ya, silakan para peserta, barangkali ada yang ingin Ya, tanya. silahkan. Mungkin mau konsultasi yang semester 7 ya, Pak? Boleh ya, Pak, konsultasi? Maksudnya Iya, mungkin kalau yang temanya, semester 7, ya, tema penelitiannya mungkin masih bingung, terus pakai analisisnya seperti apa gitu. Boleh aja ya Pak Anies ya? Iya, bisa. Iya. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ini pesertanya kebanyakan. Ada juga kok semester awal ya Pak? Semester Ada, 1. saya lihat sih ada yang semester 4. Ini. Iya, 5. Ya 5 itu berarti 6. Ya, mungkin. Ya, 7 juga ada kok. Ya, 7 ada. Ya. Ada 7. Mungkin yang pakai dasi itu ya sudah lulus itu. Alumni. Sambil menunggu pertanyaan kalau gitu, daripada kita membuang waktu, kita dokumentasi dulu ya. Tolong pada peserta saya minta untuk on cam. Udah ngisi daftar hadir barangkali. Oh iya, sebentar. Yang ngupload adminnya, Pak. Bentar ya, Pak. Oh iya, coba dihubungi adminnya. Ya, bisa sambil on cam teman-teman peserta. Sama sambil menunggu presensi. Oh, ini saya ada sih. Boleh mengisi presensi juga sambil mengisi presensi yang ada di chat Zoom ya. Sebentar saya hubungi dulu. Adminnya kayaknya masih belum bergabung dengan kita. Oke, sambil ngisi presensi aja ya dulu. Oke, saya hitung dalam hitungan ketiga. Silahkan berekspresi yang yang paling dianggap bagus. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 3 kali ya. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas terserah teman-teman lah. 1, 2, 3. Oke, sementara kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja ya Pak Anies ya. Ya, betul Bu. Kita mau Jumatan. Iya, karena juga hari Jumat ini tadi. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah bergabung mengikuti FTI Short Course pada pagi hari ini ya, pagi menjelang siang hari ini mengenai data mining menggunakan aplikasi Orange. Terima kasih juga kepada Pak Ades yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi kepada kita semua, sharing ilmunya. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada pagi hari ini dan menambah wawasan kita mengenai dunia informatika. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dosennya mau mahasiswa? Ya, karyawan.